Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami dapat berjumpa kembali melalui Zoom meeting ini. Tuhan, hadirlah Engkau di hati kami masing-masing. Pimpinlah kami melalui Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat mengerti pelajaran ini. Tuhan Yesus, tolonglah seluruh jaringan supaya berjalan dengan baik, semua koneksi berjalan dengan baik, sehingga kami dapat melaksanakan seluruh aktivitas kami dengan baik. Berkati anak murid kami, orang tua kami, dan seluruh guru Tuhan yang mengadakan Zoom meeting ini, supaya Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kesabaran, serta hikmat kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Meskipun manusia banyak kekurangan, tapi Tuhan sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Ya, kita sudah belajar bahwa Tuhan datang dari surga, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, hari ini kita belajar bab 2. Banyak kekuranganku, tapi Tuhan mengasihiku. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa mengapa manusia itu berharga di hadapan Tuhan, karena di dalam diri manusia ada napas Tuhan. Ya, itulah mengapa kita sangat berharga di hadapan Tuhan, karena kita manusia ciptaan Tuhan yang dibentuk dari debu tanah, lalu dihembuskan napas hidup melalui lubang hidung manusia itu. Jadi mengapa kamu sangat berharga di hadapan Tuhan melebihi ciptaan Tuhan yang lain? Karena di dalam dirimu dan di dalam diri Miss ada napas Tuhan. Oleh sebab itulah kita disebut anak Tuhan. Monyet, lumba-lumba, zebra, jerapah, kuda, mereka tidak disebut anak Tuhan. Tidak, anak hewan. Tapi manusia, selain disebut anak manusia, disebut juga anak Tuhan. Ya, lumba-lumba tidak ada dibilang anak Tuhan. Lumba-lumba anak Tuhan belum pernah ada terdengar. Tapi manusia anak Tuhan sudah jelas. Kenapa? Karena kita diciptakan mirip dengan Tuhan. Apanya yang mirip? Sifatnya. Tuhan itu adil. Kita diciptakan mirip dengan sifatnya, suka keadilan. Tuhan itu kasih. Kita diciptakan punya kasih. Tuhan itu jujur. Kita diciptakan suka kejujuran. Tuhan itu suci. Tuhan itu kudus. Kita diciptakan mirip dengan Tuhan kudus. Sekarang Rafael boleh bicara, hidupkan audionya. Rafael, buktinya bahwa kita itu diciptakan mirip Tuhan. Kita itu suka suci, suka bersih. Tuhan itu kudus. Dia pengen supaya kita kudus. Kita juga punya sifat yang sama. Rafael Damani, kamu mau tidak makan di dekat tong sampah? Di situ semua ada sampah-sampah. Kamu makan di situ. Mau Rafael? Enggak, itulah yang membuktikan bahwa kamu juga suka suci, suka kebersihan, suka kekudusan, ya. Andar, mau enggak berteman sama teman yang jarang mandi? Mandi sekali seminggu. Enggak ya? Itulah yang menunjukkan bahwa kamu juga suka kebersihan, kamu suka yang bersih, suka yang suci. Tuhan itu kudus, oleh sebab itu dia pengen kita juga kudus. Dia pengen kita juga suci. Kudus dalam hal apa? Dalam hal bicara juga. Ya, jangan keluar dari mulut kita semua kebun binatang. Mau B2, mau B1 semua kita bilang. Kalau marah keluar semua kebun binatang. Monyet lah, anjing lah, apalah semua kita bilang, ya. Tidak, Tuhan mau supaya kita juga suci, bersih dalam perkataan. Ya, kalau misalnya dalam pikiran juga Tuhan mau supaya kita bersih, kudus dalam pikiran, ya. Oke, kita mau lihat dulu bukunya, halaman 23, paragraf 2. Baca Paulus Sirait. Paragraf 2, halaman 23. Tiba dosa, Miss. Iya. Akibat dosa, Adam dan Hawa menerima hukuman dari Allah. Mereka diusir dari Taman Eden serta merasa takut dan malu bertemu dengan Allah. Adam harus bekerja keras untuk mengolah tanah, sedangkan Hawa akan sangat menderita kesakitan saat melahirkan.
Tunggu, stop dulu, biar Miss jelaskan. Akibat dosa, Adam dan Hawa menerima hukuman dari Allah. Awalnya Tuhan menciptakan manusia itu, tujuan Tuhan mulia, tidak ada maksud jahat. Di hati Tuhan tidak ada maksud jahat untuk menciptakan manusia, tidak. Dia menciptakan manusia untuk memerintah bersama dengan Tuhan, untuk berkuasa bersama dengan Tuhan. Tuhan ciptakan alam semesta ini, dipanggilnya manusia. Sudah kuciptakan alam ini, kalian aturlah alam ini. Ya, Adam, bikinlah nama-nama hewan ini. Sudah saya ciptakan ini hewan-hewan. Kamulah yang bikin namanya. Atur kalianlah alam ini. Sudah saya ciptakan ini, ya. Itulah tujuan Tuhan untuk menciptakan kita supaya kita bisa berkuasa, supaya kita bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Hebat ya, karena kamu adalah anaknya. Tapi apa yang terjadi? Manusia yang diciptakan Tuhan itu, Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan. Sedih kali. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka karena berdosa, mereka malu ya, malu. Mereka bersembunyi di balik semak-semak. Apa sih yang telah dilakukan Adam sehingga mereka melanggar perintah Tuhan? Tuhan waktu menciptakan manusia yang pertama itu, ditempatkanlah di sebuah taman namanya Taman Eden. Tuhan bilang sama Adam, Adam, semua pohon yang ada di taman ini boleh kalian makan buahnya. Tapi pohon yang ada di tengah taman, namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kalian makan. Jangan kamu makan. Nanti kalau kamu makan, kamu akan mati. Baiklah Tuhan, saya tidak akan memakannya, kata Adam. Lalu Adam kasih tahu sama istrinya, Hawa, kata Tuhan, jangan kita makan buah pohon yang ada di tengah taman. Buah apa itu? Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Yang lain boleh kita makan, cuma satu itu yang tidak boleh kita makan. Nanti kalau kita makan, kita akan mati. Baiklah Adam, kata Hawa. Suatu hari si Hawa melihat buah yang ada di tengah taman itu, lalu Hawa melihat, bagus sekali ya buah ini ya, menarik kali ya. Bagus sekali. Dalam hatinya, apa ya? Tuhan bilang, jangan dimakan ya. Yang di tengah taman itu, cantik kalinya aku lihat buahnya. Ya, bagus sekalinya. Dalam hati si Hawa begitu. Lalu, disitulah kesempatan iblis masuk. Melalui ular, dia merasuki ular, ya. Katanya kepada si Hawa, Hawa, kata Tuhan, semua pohon yang ada di taman ini, jangan kamu makan buahnya. Bukan? Adelio, benar nggak kata Tuhan seperti itu? Enggak, Miss. Lalu bagaimana kata Tuhan tadi? Semua pohon yang ada di taman ini boleh makan kecuali apel yang berwarna merah. Tidak boleh ada dimakan. apel, nggak ada dibilang apel. Buahnya nggak dikasih tahu ya. Katanya semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali satu. Nama pohon itu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tidak ada diberitahu buahnya apel, bukan ya. Tidak dikasih tahu buah apa buah itu. Cuma nama pohon itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang boleh kasih tahu yang baik dan jahat itu adalah Tuhan. Manusia tidak bisa coba-coba untuk, oh ini baik, oh ini jahat, saya coba-cobalah ngambil. Tidak, ya. Yang bisa kasih tahu baik ataupun jahat itu adalah Tuhan. Jadi manusia nggak bisa mencoba-coba, narkoba ini baik nggak ya? Saya cobalah narkoba ini melalui permen. Itu nggak baik. Ya, ngisap-ngisap lem kambing baik nggak ya? Saya cobalah ngisap-ngisap lem kambing. Itu nggak baik. Ya, jangan coba-coba. Sudah dikasih tahu ngisap lem kambing tidak baik. Ya, melihat pornografi tidak baik. Kamu kalau buka internet langsung gambar-gambar di Google itu yang aneh-aneh berterbangan. Gambar-gambar orang yang aneh-aneh yang berterbangan, ya, manusia-manusia aneh berterbangan di situ, ya. Kamu jangan coba-coba buka, klik, coba dululah ini apa ini, jangan, ya.
Tidak boleh coba-coba. Sudah dikasih tahu, gambar-gambar pornografi yang ada di internet tidak baik. Ya, ngisap lem kambing tidak baik, narkoba tidak baik. Ujung-ujungnya apa? Mati. Mundur kena, maju kena. Mau mundur tidak bisa, mau maju mati, mau mundur juga mati. Ya, kamu harus mendengarkan apa kata firman Tuhan. Si iblis pintar membalikkan fakta. Dia bilang sama si Hawa, Hawa, kata Tuhan, semua pohon yang ada di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Datang si Hawa meladen-ladeni ucapan iblis. Ya, jadi kalau kamu ada teman kamu yang menggara-garai kamu, Samuel, kamu itu begini loh, Samuel Jason, kamu itu begini. Ayo main kita, main tumbuh-tumbuhan kita, katanya. Lalu si Daniel meladen-ladeni temannya, udah sini biar sok hebat kau, sini ayolah aku tumbuh kau. Akhirnya apa? Terjadilah perkelahian. Si Hawa meladen-ladeni kata iblis, bukan, kata Tuhan, semua pohon yang ada di taman ini boleh kami makan buahnya, kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah taman, tidak boleh kami makan, nanti kalau kami makan kami mati. Lalu kata iblis, dibohong-bohongi lagi si Hawa. Oh tidak Hawa, kalau kalian makan, matamu akan terbuka, kamu akan sama seperti Tuhan, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kata iblis, kamu akan sama seperti Allah kalau kamu mau makan buah itu. Lalu si Hawa mikir-mikir juga, kalau sama seperti Allah hebat kali ya, hebat dong. Kalau aku sama seperti Allah, bisa mencipta, bisa ngatur-ngatur semua. Itulah namanya kesombongan. Si Hawa nggak sadar. Kenapa? Dia kan ciptaan, bukan pencipta. Penciptalah yang layak untuk disembah. Manusia ciptaan Tuhan tidak layak untuk disembah. Tidak, karena dia ciptaan. Tidak layak menerima penghormatan, penyembahan. Hanya Tuhan yang layak disembah dan dihormati. Hanya Tuhan yang layak untuk dipuji, disembah, karena dia pencipta. Si Hawa mikir, kalau aku makan nanti buah ini sama seperti Tuhan aku ya, hebat kali aku ya, bisalah disembah-sembah, bisalah nanti aku dihormati, bisalah semualah yang dipikirkan si Hawa. Akhirnya dimakan. Ya, Tuhan sudah melarang jangan. Ujungnya mati, tapi dilakukan. Karena Hawa lebih mendengarkan apa kata iblis. Dia terbujuk rayu, dia tergoda oleh iblis. Akhirnya dimakanlah buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Waktu dimakan, dikasih sama si Adam. Si Adam mendengarkan apa kata istrinya. Itulah kekurangan si Adam. Makanlah ini Adam. Dimakan. Apa yang terjadi? Teringatlah si Adam bahwa kita telah melanggar perintah Tuhan. Ya, akhirnya apa? Mereka melihat bahwa diri mereka telanjang. Pergilah mereka sembunyi di semak-semak. Karena Alkitab mencatat, Taman Eden itu, Tuhan datang ke sana, ya, ke Taman Eden itu. Lalu dia memanggil, Adam, Hawa, di manakah kalian? Tuhan, kami di balik semak-semak. Kami bersembunyi. Jadi orang yang melakukan kesalahan, yang pertama dia takut, yang kedua dia malu. Noel Abram, kamu pernah nggak bersalah? Melakukan kesalahan? Pernah, Miss. Perasaan kamu apa waktu kamu melakukan kesalahan? Takut, malu? Malu, Miss. Waktu Miss masih kecil, ya masih SD, saya pernah cuci piring, pecah gelas saya buat. Aduh, gelas pecah. Mama saya nanti marah-marah lah ini, udah pecah gelas saya buat. Saya takut sekali karena gelasnya pecah. Saya sembunyikan bagaimana lah ini ya. Nanti ketahuan juga dicari-cari. Akhirnya saya jujur juga. Mana gelas ini? Saya bilang, sudah pecah. Saya pecahkan nggak sengaja. Lalu habislah Miss direpet-repeti mama saya. Karena sudah memecahkan gelas. Ada rasa takut waktu kita melakukan kesalahan. Ya. Tapi waktu itu saya jujur. Jujur, walaupun kena repet, yang penting sudah jujur. Adam dan Hawa ketika mereka melakukan kesalahan ada rasa malu,
ada rasa takut, lalu mereka bersembunyi. Tuhan Allah datang memanggil, Adam, Hawa, di manakah kalian? Ya, Tuhan itu adil. Dia menghukum orang yang bersalah. Itulah Tuhan. Ya, ketika Adam bersalah, Tuhan kasih hukumannya. Adam, engkau akan bersusah payah mencari makananmu. Hawa, dikena hukum juga Hawa. Engkau akan susah melahirkan. Ular juga kena hukum. Padahal ular yang dirasuki iblis, kena hukum ular. Ular, makananmu adalah debu tanah dan engkau akan berjalan dengan perutmu. Ular kena hukum, Adam kena hukum, lalu kena hukum lagi Hawa. Ya, Hawa susah melahirkan, Adam susah cari makan, dengan berjeri lelah, peras keringat, susah payah baru mendapatkan makanannya. Iblis juga kena hukum oleh Tuhan. Ya, hukumannya apa? Suatu saat nanti akan datang yang akan menghancurkan kepala iblis. Itu dia, ya. Iblis kena hukum, semuanya kena hukum. Ya, itu dia. Lalu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Betania, menurut kamu kejam tidak Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden? Enggak, Mes. Kenapa tidak? Karena Tuhan itu menghukum, Mes. Oke, Stanley, menurut kamu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, menurut kamu kejam tidak? Kejam ya? Oke. Menurut si Betania tidak kejam, menurut Stanley kejam. Menurut si Mike, menurut kamu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, kejam atau tidak? Enggak kejam, Mes, karena memang pantas dihukum karena bersalah. Tuhan tidak kejam mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Kenapa? Di Taman Eden itu ada lagi satu pohon yang namanya pohon kehidupan. Kalau buahnya dimakan, maka Adam bisa hidup selama-lamanya. Tuhan tidak mau Adam dalam keadaan berdosa, dalam keadaan bersalah, hidup selama-lamanya. Tidak mau Tuhan kejahatan menang. Tuhan mau kebenaran yang menang. Ya, baik Tuhan mengusir mereka, supaya mereka jangan mengambil pohon kehidupan yang bisa membuat mereka hidup selama-lamanya dalam kejahatan, dalam keadaan berdosa. Walaupun Adam dan Hawa banyak kekurangan, tapi Tuhan merancang satu penyelamatan. Bagaimanalah caranya supaya Adam dan Hawa kembali lagi kepada Tuhan. Sejak saat itu, Adam dan Hawa putus hubungan dengan Tuhan. Tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Yang dulunya mereka di Taman Eden sebelum mereka berdosa, Tuhan datang ke taman itu, berjalan di hari sejuk. Adam, Hawa dipanggil mereka. Tapi setelah jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Putus hubungan, ngeri perasaannya. Kayak manalah kalau suatu saat kamu tidak bisa lagi mendengar suara orang tuamu. Orang tuamu pun tidak bisa lagi mendengar suaramu. Ngeri kali perasaannya. Orang tua kalau nggak bisa melihat anaknya, sedih perasaannya. Begitu juga lah anaknya nggak bisa melihat orang tuanya, sedih. Sama-sama sedih, Tuhan sedih. Tidak bisa lagi berbicara dengan manusia. Manusia pun sedih, tidak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Lalu bagaimana? Apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Ya, Tuhan merancang satu penyelamatan. Lanjut dulu, lanjut. Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, dosa tidak hanya ada dalam keluarga Adam dan Hawa, tetapi menyebar luas secara pribadi, kolektif, dan universal. Dan Roma 3 ayat 23 disebutkan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi stop. Ya. Upah dosa ialah maut. Maut itu artinya kematian. Adam dan Hawa, upahnya karena melanggar perintah Allah adalah kematian. Tuhan Allah tidak mau manusia itu mati. Karena apa? Karena manusia itu anaknya. Dia sayang kepada kita. Walaupun Adam punya kekurangan, walaupun Hawa punya kekurangan, tapi Tuhan tetap menyayangi. Walaupun kamu punya kekurangan, tapi orang tuamu tetap sayang sama kamu. Walaupun kamu nakal,
Walaupun nilaimu tidak bagus, orang tuamu tetap sayang kepada kamu. Walaupun nilai ulanganmu jelek, orang tuamu tetap sayang kepada kamu. Kenapa? Karena kamu anaknya. Walaupun kita nakal, tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Kenapa? Karena kita anaknya. Tuhan mau supaya kita ini mencontoh sifat Tuhan. Oleh sebab itu, karena sayangnya Tuhan kepada kita, sayangnya Tuhan kepada Adam dan Hawa, bagaimanalah caranya untuk menyelamatkan Adam dan Hawa? Hukuman sudah pasti, hukuman mati. Tapi bagaimana caranya supaya mereka bisa hidup kembali? Tuhan sendiri yang datang dari surga. Dia datang menjadi manusia. Padahal Tuhan itu roh. Roh mana bisa mati roh? Ya, Tuhan itu Allah yang tidak terbatas, menciptakan langit sendirian, gak ada capek-capek. Tapi waktu jadi manusia capeknya setengah mati. Capek sekalipun waktu jadi manusia, itulah yang dilakukannya untuk kita. Rela dia mati di kayu salib, lambungnya tertusuk, tangannya tertusuk, lambungnya ditusuk tombak, tangannya ditusuk paku yang tajam, kepalanya dimahkotai duri, seluruh tubuhnya dicambuk. Oleh karena dia sangat menyayangi kita meskipun kita banyak kekurangan. Ya. Kemudian diludahi lagi oleh tentara Romawi, ditinju, kemudian ditunjang lagi, dimaki-maki lagi. Semua itu dilakukannya karena dia sangat mengasihi kita. Walaupun banyak kekurangan Adam, walaupun banyak kekurangan Hawa, telah melanggar perintah Tuhan. Walaupun banyak kekurangan kita, tapi Tuhan tetap sayang kepada